Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menonton. Selamat datang di channel YouTube kita yaitu PAI IAI PBWI Surabaya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Elia Durrahmati. Saya dari salah satu mahasiswi PAI IAI PBWI Surabaya. Di sini kita akan bahas seperti video selanjutnya, yaitu tentang mengangkat isu-isu yang sedang viral, yaitu tentang seorang gadis yang bernama Gina. Nah, sebelum itu di sini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya di sini didampingin oleh salah satu dosen yang pakarnya tentang psikologi anak, yaitu saya perkenalkan, yaitu Bu Naili Rahma. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah. Kemudian di sini kita akan membahas atau mengupas tuntas tentang bullying yang ada di sekolah. Nah, sebelum itu kita persilahkan kepada Bu Naili untuk melihat video tersebut, Ibu. Boleh. Saya persilahkan. Baik, sudah selesai. Di sini kita akan membahas tentang si Gina itu, Bu. Ya. Nah, menurut Ibu, apa definisi bullying secara umum dan bagaimana membedakan antara bullying yang sekedar candaan antara teman? Menurut saya kalau bullying secara umum ini kayak apa ya? Sebenarnya intinya bullying ini kayak bercanda ya. Tetapi kalau secara khususnya seperti kasusnya Gina ini sudah menuju kepada arah ke psikis. Jadi memang kan si Gina ini putri dari seorang pemulung. Iya, betul. Jadi di situ Gina itu merasa kayak direndahkan seperti itu ya. Jadi dia kayak merasa tidak punya arti dan secara status sosial itu seperti kayak dilecehkan karena seorang anaknya pemulung seperti itu. Kalau secara khusus ya bullying ini apa ya, ejekan ya. Kalau dari kasusnya si Gina ini merupakan ejekan yang menuju ke psikis si Gina seperti itu. Jadi Gina tersebut jadi caraan tersebut bisa membuat hati Gina tersebut menjadi itu ya, Bu. Sampai-sampai dari video tersebut itu bilang katanya tuh Gina sampai malu keluar rumah. Iya, Habis pastinya. itu, Iya, tentunya karena kan yang mengenai kasusnya Gina ini karena yang menyudutnya kepada status sosial. Iya, betul. Seperti itu. Karena kan kita hidup bersama itu pasti kan ada si kaya dan si miskin. Iya. Tentunya hal-hal yang demikian itu kan yang nggak perlu terlalu di post gitu tuh ya, nggak perlu terlalu di gaung-gaungkan bahwasanya dia anak seorang pemulung. Siapapun yang mempunyai status sosial rendah maupun status sosial tinggi tentunya kan bisa mempunyai hak yang sama seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana jangka dampak panjang bagi si korban bullying tersebut? Kalau menurut saya tentunya Gina ini akan mengalami traumatik yang mendalam. Karena apa? Dia sudah merasa kayak status sosialnya rendah, tidak punya harga diri, terus dia sendiri juga bisa dikata akan muncul rasa tidak pede seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Bapak atau Ibu, kan kita juga mahasiswi IAI ini pasti juga ada yang calon-calonnya guru ya, Bu. Yeah. Bagaimana peran dan sekolah dalam mencegah terjadinya bullying ini? Mungkin adanya kasusnya Gina ini bisa jadi edukasi bersama ya. Jadi kita calon-calon pendidik yang berada dimanapun, semoga adanya masalah yang muncul pada Gina ini bisa menjadi pembelajaran kita. Bahwasanya kita janganlah melihat orang itu dari secara fisik ya, karena yang namanya anak pemulung pun juga berhak menerima pendidikan yang layak seperti itu. Jadi di sini
ya perlu kita berikan apa ya, kayak si Gina ini harus bisa kita perhatikan lebih khusus tentunya, apalagi pemerintah setempat bisa mengerti dengan keadaan si Gina ini, kenapa sampai ada halnya sekolah yang terjadi hal demikian seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, dan Gina kan trauma Bu, bagaimana cara menyembuhkannya itu? Kalau menurut saya ya harus memang support dari lingkungan ya. Jadi si Gina itu ditumbuhkan bahwasanya kamu itu tidak sendiri. Saya bisa merasakan apa yang kamu alami seperti itu. Jadi kita itu bisa menumbuhkan rasa pedenya si Gina itu. Walaupun itu tidak gampang ya, butuh proses. Jadi di sini lingkungan sekitar atau mungkin barangkali guru setempat yang masih bisa mengajak Gina kembali untuk bergabung di sekolah tersebut, mungkin juga tentunya harus bisa lebih intens ya untuk memberikan pendekatan kepada si Gina dan keluarga tentunya ya. Selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan untuk menekan angka perundungan di sekolah? Kalau untuk pendidikan karakter ini ya di sini kita itu bisa sebagai calon-calon pendidik ya. Iya, betul. Jadi harus bisa benar-benar menanamkan bagaimana sih kita itu menjadi teladan mereka. Nah, dari kasus ini kan munculnya juga berawal dari sekolah ya. Mungkin di sekolah itu yang pihak setempat tidak bisa membendung ya. Akhirnya terjadilah muntapnya kasus ini. Nah, di sini kita sebagai pendidik juga harus bisa mempunyai rasa memiliki bahwasanya siswa itu juga bagian dari kita seperti betul. itu. Jadi siswa itu diajak untuk bisa menteladani hal-hal yang baik. Tentunya kita sebagai seorang guru atau calon guru juga harus bisa memberikan teladan yang baik seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir yaitu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli dan berani melawan tindakan bullying? Untuk anak-anakku semua ya, khususnya mahasiswa IAI YPBWI terkhusus ya. Jadi kita itu kalau bisa jangan melihat seseorang atau mungkin apabila kita nanti ditakdir sama Allah menjadi pendidik, jangan melihatnya itu hanya dari sisi kulit ya, jangan melihatnya itu dari sisi dohir. Dari situ nanti kalau kita hanya melihat dari sisi dohir atau dari sisi apa yang bisa kita lihat, kita akan lebih banyak terkecoh melihat orang itu hanya sebelah mata seperti itu. Jadi di sini pesan saya, monggo mari di dalam hadis di dalam hadis Nabi pun kita itu dianjurkan untuk bisa berempati kepada baik orang yang punya ataupun orang yang berlebih. Terlebih kalau kita mempunyai empati kepada orang yang tidak punya, khususnya itu yang harus kita perhatikan seperti itu. Itu bagian dari tanggung jawab kita ya, adanya hal-hal seperti kasus-kasus Gina ini supaya tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang lain. Tentunya kita harus bisa membesarkan empati, kita harus bisa mengerti tentang melihat orang itu tidak hanya dari status sosialnya seperti itu. Baik, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kita janganlah memandang orang hanya sebelah mata. Terus kemudian kita seenaknya mengajak-ngajak teman, terus habis itu tidak memandang dengan penuh anak tersebut latar belakangnya seperti apa, dan itu sangat berbahaya ya Bu ya. Sangat berbahaya. Bisa membuat mental anak tersebut. Ya, coba apa yang misal ini tambahan ya, misal hal yang terjadi hina itu terjadi pada diri kita. Bagaimana sih perasaan kita? Bagaimana sih perasaan ibunya Gina, ibu kita seperti itu. Tentunya itu akan menjadikan hal yang sangat tidak bisa kita terima ya, karena ada rasa traumatiknya pada diri Gina, ibunya juga merasa kayak jadi orang yang rendah diri lah, itu naudzubillah ya, jangan sampai. Jadi kita itu bisa monggo berbaik-baik
dengan siapapun, tidak hanya melihat mau itu orang miskin maupun itu orang kaya. Justru kalau kita bisa berbesar hati dan bisa selalu interaksi dengan orang-orang yang nggak punya, insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahannya. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu butuh perhatian dari diri kita. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, jawabannya bisa tersampaikan semua ya Bu yang membahas tentang bullying tersebut. Nah, buat teman-teman yang mau saran konten atau kita mau berkolaborasi dengan dosen siapa, yang pastinya dengan dosen-dosen IAI yang sangat kompeten ya Bu ya. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman yang cari kuliah, bisa kerja, kuliah aja di mana Bu? Di IAI YPBWI Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.